Dan insya Allah tema kita ya sebagaimana yang diiklankan oleh teman-teman, bahwasanya ya kita ada manajemen konflik dalam berdakwah. Ya sesuai dengan profesi kita, ya ad-duat, ad-da'i ilallah. Jadi ketika kita berdakwah di lapangan kan pastinya kita akan dapati yang namanya konflik kan gitu. Konflik ini akan berpengaruh pada keharmonisan di tengah masyarakat dakwah kita. Jadi kalau ada konflik, pastinya kan pesan-pesan dakwah yang akan kita bawa itu sulit untuk diterima baik di masyarakat kita. Entah itu karena ada perbedaan. Ya, dan ini faktor yang paling banyak mengakibatkan konflik itu ya perbedaan. Nah, jadi di sini kita akan simak dan kita akan dengar ya wejangan tips atau cara atau apalah gitu ya dari Ustadz kita insya Allah ya manajemen konflik dalam dakwah ya untuk menghadapi perbedaan-perbedaan di antara masyarakat. Eh, Mungkin Ustadz waktu dan tempatnya kami persilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz atau gimana Ustadz? Mungkin ntar lagi ya. Jadi pada saat itu ya manajemen konflik dalam dakwah ini ya yang pastinya sebagaimana yang kita ketahui ya butuh kesabaran, ya butuh kesabaran, butuh hikmah, ya butuh juga pendekatan yang penuh kasih sayang gitu loh. Jadi ketika kita menghadapi perbedaan, ya satu hal yang mesti kita ingat, para asatidz ini untuk diri Anda dan kita semua, ya menjaga akhlak lah. Kita selalu menjaga dan mengutamakan kemaslahatan umum kan gitu. Jadi ini kunci ya kalau konflik itu mau selesai ya kita sabar, hikmah, jaga akhlak lah intinya. Insya Allah. Ya, dan insya Allah nanti Ustadz kita, Ustadz Muslim ya akan jelaskan ke kita tips-tips, cara-cara manajemen konflik, ya menyelesaikan perbedaan yang ada di masyarakat kita insya Allah. Sembari kita nunggu Ustadz ya siap-siap, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan Ustadz berkaitan dengan dai atau apa, sembari nunggu beliau. Ya, pada tadi Ustadz Putra Srean, kefahalukum Ustadz. Alhamdulillah, saya Ustaz. Insya Allah aman ya, Bapak Barat aman ya, terkendali. Man, ntar Insya lagi kita mau Allah, pemilu nih. Insya Allah. Kalau tidak nanti di akhir season kita ini, di akhir majelis kita ini, jangan lupa untuk buka videonya saat ya. Kita ngambil dokumentasi insya Allah di akhir Ustaz, season ini. itu ada pertanyaan itu Ustaz. Kapan cair rewatnya katanya? Kapan cair reward kita Ustadz untuk periode satu? Insya Allah kalau nggak bulan ini, bulan depan. Kalau nggak bulan depan, bulan selanjutnya. Insya Allah cair. Bagi yang mustahik, bagi yang berhak mendapatkannya. Sabar Ustadz ya. Apa itu, Bro? Ustadz Malim, kaifa haluka Ustadz Malim? Khair, alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz Sarijal, hayak Allah Ustadz. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi untuk reward nanti insya Allah kalau nggak bulan ini ya bulan depan lah. Intinya di setengah tahun dia reward. Insya Allah. Terakhir kemarin bulan berapa ya Ustaz? Kemarin yang Muharram Ustaz. Muharram.
Nah, itu kan yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita kan masih di Jumadil Ula. Berarti bulan depan Jumadil Akhir. Liman Mustahik, Insya Allah. Ustaz Rizwan ini, Masya Allah ya, pengen cepet-cepet cair dia. Kenapa, Ustaz? Udah ada apa, ancang-ancang nambah pos satu lagi, Ustaz? Baik, setidak ya, Afwan ya, menunggu Insya Allah Ustaz Muslim ya lagi berkemas. Insya Allah sebentar lagi beliau membersamai kita, Insya Allah ya. Sembari nunggu beliau, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, Ustaz. Untuk manhaj ilmi, tidak, jangan lupa ya, manhaj ilmi antum yang dari yayasan, maksimalkan. Insya Allah itu bermanfaat untuk kita, Insya Allah. Dua-dua harus diikut, Ustaz. Hah? Apa itu? Dua-duanya harus diikut. Dari Syekh Sukung. Untuk yang udah ikut dengan sesok itu sunnah muakkadah, laisa wajiban. Iya, jadi yang belum ikut dengan sesok ya ikut dengan manhaj ilmi yang kita siapkan gitu. Baik, alhamdulillah Ustadz kita udah apa sudah ada di tempat. Baik Ustadz, kita udah buka mukadimah Ustadz sedikit tadi. Untuk Ustadz kami persilakan tempat dan waktunya Ustadz. Ya, silakan Ustadz, tafadhol madhkur Ustadz. Oh ya, oke, syukron, Syekh Kabir. Masya Allah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahlan bil masyayikh jami'an, para duat, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada melalui media ini kemudian kita bisa berkumpul, ngobrol dan sebagainya. Kemudian salawat dan salam keriban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita berbicara tentang problem solving ya, atau bagaimana menyelesaikan masalah di lapangan. Pada asalnya, pada hakikatnya masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Ketika orang hidup, pasti dia akan mendapatkan masalah. Maka salah satu bahkan dikatakan ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia diuji, maka itu bentuk dari bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba. Itu adalah masyru'. Dikatakan problem itu adalah bagian dari masyru'. Dan sebagian para ulama dikatakan ketika dia tidak mendapatkan ujian, cobaan, masalah, maka kemudian dia bermuhasabah diri, mengatakan bahwasanya kenapa aku tidak mendapatkan ujian? Apakah Sang Rob sudah tidak cinta kepada diriku? Dalam artian dia tidak mencari masalah, akan tetapi salah satu barometer adalah masalah itu bagian dari bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, kemudian begitu juga ketika kita menghadapi dakwah di lapangan, karena spesifik pembahasan kita karena komunitas kita adalah komunitas para duat Yayasan Al-Risalah Al-Khairiyah.
Maka kita menspesifikkan temanya adalah tentang permasalahan dai dan bagaimana melerainya. Nah, ikhwan, juga dikatakan kan kita masyhur itu yang kita ketahui bahwasanya dakwahnya Rasul yang terus dibimbing dengan wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yang senantiasa mendampingi, juga Rasul menghadapi banyak rintangan dan permasalahan. Apalagi kemudian konon kita kan yang kalau kita melihat tutur kata Rasulullah menjadi satu dalil hadis, ketika kita membaca hadis tidak ada kemudian kesalahan redaksi. Kalau kita mungkin udah kita konsep pun kan kadang-kadang redaksi yang kita konsep matang tetap aja banyak menuai permasalahan. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beberapa penyelesaian problem solving adalah ketika kita menghadapi masalah, pada asalnya adalah masalah itu akan timbul. Apakah masalah itu adalah masalah dari diri kita untuk diri kita atau masalah itu dari keluarga bahkan, maka dikatakan dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwasanya anak istri itu jadi fitnah. Berarti kan masalah. Ya kan? Kemudian madu yang di sekitar kita juga bisa menjadi masalah. Nah, akan tetapi bagaimana kita mencari solusi agar masalah itu bisa diselesaikan. Ini bukan satu kaidah yang pasti ya. Dalam manajemen problem solving itu bukan satu hal yang pasti, dan itu adalah hasil analisa saja. Hasil analisa kemudian ketika kita punya masalah bagaimana menyelesaikannya. Pertama, dikatakan ketika kita punya masalah, pertama kita seorang manusia harus mengetahui benar pokok masalahnya. Apa masalahnya? Kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak mengetahui apa masalahnya. Atau orang yang memang dia tidak berpikir bahwasanya dia mengetahui ada masalah. Nah, itu yang harus kita arif bijaksana adalah kita harus mengetahui apa titik permasalahan. Sehingga kemudian bagaimana? Kemudian analisa yang kita bangun sehingga kemudian kita bisa mengobati permasalahan yang tepat. Makanya kemudian kan biasanya ikhwan para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu ketika berhadapan dengan kita, ketika dia nyebutkan masalah, itu kadang-kadang belum tentu inti masalah. Karena biasanya orang itu hanya memberikan masalah yang hawamisnya saja. Orang itu biasa kalau duduk itu jarang yang mau menjelaskan masalah secara gamblang. Maka beberapa desain manajemen itu dikatakan kan ada yang pernah ikut pelatihan itu judulnya itu ketika how be to debt free atau bagaimana mengelola hutang dan piutang contohnya dalam ilmu manajemen bisnis itu yang dituntut adalah jujur brutal itu dituntut dalam artian kita harus jujur dulu terhadap diri kita ketika kita ingin mencari masalah dan solusinya. Jadi jangan kemudian kita nggak jujur dengan diri kita ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu. Atau ketika kita cari solusi kepada orang lain, kita harus jujur dulu permasalahan kita apa, bukan kemudian kita memberikan masalah yang lain. Nah itu kenapa? Karena kita memang mau memperbaiki dari akar masalah dia. Sehingga kemudian kalau kita tahu akar masalahnya itu, kemudian kita tahu memperkirakan untuk solusinya. Nah itu yang pertama, langkah yang pertama adalah kita menentukan masalah secara pasti, atau kita jujur, atau dikatakan jujur brutal dalam memberikan masalah yang benar. Jangan dilarikan. Itu langkah yang pertama di dalam problem solving itu dikatakan adalah kita harus menjelaskan problem yang pasti atau masalah apa. Misalnya ketika kita
mengatakan masyarakat kita sebagian tidak menerima misalnya, atau sebagian itu sulit, ya kan, untuk menerima. Apa masalahnya? Kita harus berani mengatakan kalau masalahnya itu di kita adalah kita bilang kita. Apa? Oh, komunikasiku yang belum sesuai dengan mereka gitu. Jangan kemudian kita masalahnya itu dia nggak mau nerima. Oh, jangan katakan oh fulan yang kayaknya membesar-besarkan masalah, enggak. Tapi memang ketika kita mau nyari masalah itu diselesaikan adalah cari akarnya apa penyebabnya. Kalau kita katakan diri kita enggak apa-apa, kita katakan diri kita masalahnya. Oh, komunikasiku yang enggak bagus, komunikasiku yang bilang enggak bagus. Atau masalahnya apa? Masalah pemahaman sudut pandang tentang fikihnya misalnya. Enggak apa-apa. Nah, itu dia cari akar masalah yang kira-kira mendekati kepada real. Kalaupun kita kadang-kadang ngambang, ya kan? Kalau kadang-kadang kita bingung, maka pertama adalah tentukan permasalahan yang tepat. Yang kedua, setelah kita mendapatkan masalah itu, maka kemudian dituntut untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan itu pertama dikatakan ketika masalahnya kecil, kalau dalam dikatakan kata sebuah kaidah itu dikatakan kan bahwasanya kita itu kadang-kadang kita harus cuek juga. Ketika masalah itu adalah masalah kecil, adalah taghabi, sayyidul qawmi atau taghabi. Kata dalam ilmu manajemen, sebagian para ulama mengatakan sayyidul qawmi atau taghabi. Bahwasanya pemimpin itu kadang-kadang harus cuek. Dan itu contohnya dikatakan Rasulullah ketika istrinya cemburu, yang membanting piring, kemudian kata Rasulullah kan mengatakan kepada para sahabat, ini piring yang dipecahkan mamamu dan mamamu lagi gorot ummuka. Bahwasanya dia enggak semua permasalahan itu ditanggapin dia. Jadi ketika masalahnya kecil, dikatakan ketika masalahnya yasir, kecil dan enggak dianggap, maka kemudian karena kita punya urusan yang banyak, maka ada satu hal yang kemudian kita biarkan gitu aja. Kita cuekin aja. Contoh misalnya di rumah tangga juga sama kan, anak-anak kadang-kadang minta ini, minta itu, ngeluh sana, ngeluh ini, ngeluh itu. Kan nggak semuanya keluhan itu kita tanggapi, kadang-kadang kita biarkan saja. Kalau kita mau nanggapi semua keluhan, maka kita nggak sanggup. Permasalahan yang ada akan nggak sanggup. Sama ikhwan, kadang-kadang kan kita nggak sabar ketika ada sebagian orang itu ceritanya dunia saja. Atau berbicara satu hal yang sepele saja. Ketika kita duduk merasa ya Allah ini dari pagi sampai sore duduknya bicaranya satu hal yang perkara yang halal saja. Kapan dia akan berbicara tentang menguasai dunia? Kapan dia akan bercerita tentang visi misi yang besar? Bagaimana kemudian membawa manfaat kepada umat? Kadang-kadang kita gerah kenapa? Karena dia berbicara tentang satu yang kecil saja. Maka orang-orang yang seperti itu kadang-kadang kita kan nggak perlu untuk duduk, untuk bersamanya terus. Kenapa? Karena dia akan menggerus waktu kita. Itu permasalahan-permasalahan yang kecil, makanya dikatakan dalam problem solving itu salah satunya ketika yang kecil kalau dia tidak terlalu perlu bentuk dari hawamis maka tinggalkanlah. Biarkan aja. Kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang membuat isaat, buat isu, buat iya kayak ini Ustadz atau apalah problem yang kira-kira kecil, maka secara umum maka ditinggalkan. Itu diklasifikasikan yang kecil, jangan terlalu dihiraukan saja semuanya. Kemudian permasalahan yang kemudian menjadi hal yang serius bagi mengefek pada dakwah, dan ini harus dilihat pengklasifikasian kecil atau berat itu adalah kita yang bisa mengukur, karena setiap tempat berbeda-beda dia. Nah, permasalahan yang berat, maka dikatakan cobalah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara menyelesaikannya dalam manajemen problem solving dikatakan pertama coba tuliskan solusinya. Maka kita membuat
brainstorming atau muswaddah. Jadi ketika kita sudah tentukan masalahnya, kemudian cobalah tuliskan apa solusinya. Atau kita minta, kadang-kadang pendapat kita ini masih di dalam kotak saja, belum keluar dari kotak, belum out of the box namanya. Kadang-kadang kita butuh masukan dari orang lain. Untuk apa solusinya? Kadang-kadang bisa kita datangi orang, Pak, aku punya problem inilah. Ketika di dakwah, oh tanya fulan, aku punya problem, aku mau konsultasi. Kenapa? Dalam artian dia akan memberikan masukan yang mungkin kita tidak terfikir dan dia terfikir. Itulah kadang-kadang kayaknya orang berpikir itu kadang-kadang macam-macam dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita minta pendapat kan dikatakan dalam kaidah itu al-mustasar mu'taman fi. Bahwasanya orang-orang yang dimintai pendapat itu kan dia keamanannya terjaga. Dalam artian konsepnya adalah konsep kita minta pendapat. Kalau pada ranah kita untuk menyelesaikannya nggak bisa. Atau kita bisa, tapi harus ditulis poin-poinnya sehingga kemudian di antara usulan-usulan untuk menyelesaikan satu permasalahan itu bisa kadang-kadang mendatangkan 10, 20 cara. Nah, kemudian kita lihat mana yang lebih efektif, ikhwan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin salah satu trik ya dalam problem solving. Kelihatannya sederhana tapi cuman ketika kita ingin praktekkan, nah itu yang kemudian memakan waktu. Salah satu contoh misalnya problem kenapa dai kita tidak diterima misalnya contohnya. Oh, itu permasalahan misalnya. Solusinya yang diusulkan dari sili-silinya dikatakan dari brainstormingnya, faktor usia, faktor keilmuan misalnya contohnya ya. Kemudian faktor budaya yang berbeda. Faktor lingkungan mereka bermazhab Syafi'i misalnya. Dan di antara runtutan-runtutan itu kemudian kita pilih mana yang kemudian bisa kita realisasikan dan mana yang tidak berlebihan dan mana yang yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Itu mungkin ikhwan sedikit tentang kaidah tentang brainstorming yang bisa kita terapkan. Kalau di sini sampai sini ada pertanyaan silakan. Yuk, tafadholu asatidzah. Mungkin soal minkum. Pertanyaan mungkin dari Anas. Insyaallah Ustaz. Jadi kan masalahnya kan ada masalah itu yang besar dan ada masalah itu yang kecil, dalam artian besar itu perlu diselesaikan segera, yang kecil itu kadang perlu diabaikan atau tidak dihiraukan. Namun terkadang Sat, kita sering salah tanggap Sat. Kita anggap ini problemnya kecil, padahal besar gitu. Padahal awalnya kecil, sepele, tapi gara-gara tidak kita hiraukan jadi besar gitu Sat. Itu cara cara menyelesaikannya kan gimana Sat? Ya pertama mungkin letak permasalahan ini adalah salah dalam menganalisa. Dan analisa itu dia harus kita sering menganalisa problem dia. Ketika ada masalah kita katakan ini besar atau kecil. Sama juga kita katakan, oh aku mau tahu karakter dia. Kadang-kadang di awal kan kita sering salah tuh. Oh kita katakan dia mutafarid, oh ternyata dia tahlili. Kita katakan tahlili, oh ternyata dia bukan tahlili. Karena seringnya sehingga kemudian kita terbiasa, oh ini permasalahan kecil biarkan aja. Yang tidak berefek, ya kan? Oh ini besar, itu problemnya bagaimana? Problemnya adalah sering diasah. Kemudian yang kedua adalah memang sebagian mengatakan cara menilai itu adalah ada yang mengatakan oh itu bawaan lahir. Oh itu adalah karena faktor diasah setiap sering maka kita tahu atau kita sering bersinggungan dengan masalah. Contoh misalnya ketika kita misalnya ustadz lah sebagai musyrib dai ya kan
Ada ustadz yang agak susah dengan tetanggaku. Ada ustadz yang permasalahannya apa? Oh, di sini ada kesyirikan yang merajalela yang harus diberantas dengan besar misalnya. Oh, ustadz di sini ranahnya mereka sampai ngusir, bawa preman dan sebagainya. Nah, kita tahu dari banyaknya masalah itu yang sering kita hadapin sehingga kita mengatakan bisa klasifikasikan, oh ini yang kecil nih, ini yang besar ini yang cepat harus diselesaikan. Itu kenapa? Karena seringnya. Kalau udah sering kita menyelesaikan masalah, lihat masalah yang kecil itu kita tahu ini bagian dari kecil. Bahkan kita tahu sempat bisa juga mengatakan yang menyelesaikan itu fulan saja cukup. Ya kan? Itu yang sering. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang permasalahan itu akan terus muncul, baik besar ataupun kecil. Dalam beberapa uji coba sebagian juga ketika permasalahan itu mengatakan permasalahan itu pertama yang menyelesaikan adalah dari sudut pandang mindset kepala kita. Kalau kita katakan masalah besar, kemudian kita katakan ini terlalu besar, maka dia jadi besar di kepala kita. Tapi kalau kita pertama yang harus kita tanamkan ketika kita berhadapan dengan masalah, pertama adalah al-amru basit. Perkaranya kecil. Jadi ada bentuk optimis atau tafaul sehingga ketika kita melihatnya enggak seperti orang yang kebakaran jenggot yang lainnya. Itu yang harus ditanamkan. Ada ungkapan pernah Anda baca itu, ungkapan Gus Dur contoh. Dia dalam menyelesaikan masalah. Pernah Anda baca itu. Dia katakan kata Gus Dur itu, masalah itu sesungguhnya akan terus datang. Kan? Dan masalah itu pasti ada solusinya. Kalau dia tidak ada solusinya, dia nggak akan diberikan kepada kita. Kata Gus Dur kan? Jadi maka take it easy aja, pasti ada solusinya. Nah dia untuk mengecilkan masalah itu. Ya kan? Masalah itu pasti akan terlerai. Kalau nggak sanggup, masalah itu nggak akan diberikan ke kita, kata Gus Dur. Jadi intinya take it easy aja, anggap mudah aja, insya Allah kita akan cari aja, solusinya akan dapat. Nah itu yang harus ditanamkan. Sama juga ketika kita katakan, oh bahasanya masalah itu yasir. Jangan dibesarkan dulu. Berarti yang kecil, dia makin kecil, yang besar jadi kecil. Nah itu, jadi intinya menyelesaikan masalah itu pertama harus ada di kepala kita. Jadi sehingga kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tipe orang ketika menyelesaikan masalah atau dia mendapatkan masalah, kemudian masalah itu sampai ke rumah. Ya kan? Sebagian ada itu. Yang kena marah, istri bisa kena marah. Anak bisa kena marah. Padahal kita masyarakat di luar dan sebagainya, ngefeknya itu banyak orang yang tidak bisa memanajemen mindsetnya, sehingga kemudian kita di rumah itu emosi dan sebagainya. Itu yang harus dihindari. Karena ketika banyak yang masalah itu, kemudian sampai di rumah dia hilang, nggak ada. Cukup dia di lapangan dakwah saja, nggak masuk ke pintu, kemudian pusing kita di rumah, marah-marah dengan istri, marah-marah dengan anak. Kenapa? Karena banyaknya masalah di luar. Nah itu yang harus dimanajemen juga. Allah Ta'ala. Mungkin dari ustaz yang lain. Atau ada Tafadhol. nambahan boleh para asatidzah. Ini cuma tajrubah aja. Ya mungkin ada punya tajrubah lain teman-teman boleh silakan para asatidzah. Bukan anak berarti jago untuk menyelesaikan masalah, enggak juga. Dalam artian ya berbagi, mungkin ada teman-teman yang punya trik dan sebagainya. Ustaz Harijal mungkin senior kita ini. Ya kan? Sajis. Siapa lagi ini? Ustaz Malim juga ana lihat tadi ada Ustaz Malim. Halo. Halo ya Ustaz. Gini Ustaz, Ana kira dalam istilah dakwah ini kan Ustaz, kadang-kadang konflik itu datang dari
misalnya kita katakan dari kelompok luar lah istilahnya Ustaz ya. Tapi kadang-kadang Iya, dari dalam. kawan kita sendirilah tanda petik lah istilahnya Ustaz. Iya. Kadang-kadang konflik ini datang dari kita sendiri gitu, kawan-kawan kita sendiri yang kadang-kadang sebagian ikhwan itu tidak terima dengan istilahnya macam antum bilang tadi lah Ustaz ya. Memetik ungkapan Gus Dur lah istilahnya gitu. Anak Iya. pernah gitu Ustaz, memetik ucapan seorang yang diulamakan lah di Indonesia ini gitu. Mm. Langsung ini ditahdir Ustaz ya. Insya Allah. Kenapa ya nggak boleh ini ya? Jadi kira-kira untuk menghadapi ikhwan-ikhwan seperti ini kira-kira nasihat antum mana nih Ustaz? Ya, pertama memang ya itulah dilema dakwah di kita ini ya. Ketika kita nukil perkataan, misalnya Gus Dur misalnya, oh ini enggak pas ini berarti Ustadz ini NU ini kan, gitu. Nah itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Pada asalnya ketika pada poin-poin tertentu yang dia bukan bagian dari merusak agama misalnya, ada nasihat-nasihat yang penting, ya kan? Misalnya contoh eh, Hasyim Asy'ari misalnya, ya kan? Dia mengatakan bahwasanya kenapa orang yang biasanya susah kemudian cenderung lebih sukses ketimbang yang dilahirkan dari rahim dari keluarga yang kaya contoh misalnya. Dia mengatakan bahwasanya ternyata setelah diteliti kebanyakan orang-orang yang susah itu orang tuanya senantiasa iltija ilallah. Karena mereka dalam keadaan susah, senantiasa mengatakan dari rezeki yang sedikit yang halal itu, yang dia cari pagi, keluar pulang sore, dia makan, kemudian dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku menjadi anak yang sukses dan soleh. Sementara katanya orang-orang yang kaya, orang yang kaya itu kan ketika punya masalah dia nggak berpikir ke Allah, jarang, ya kan? Karena apa? Karena dia pada saat duitnya masih bisa bantu. Beda dengan orang yang miskin tuh. Orang yang miskin tuh apapun akan dilakukannya dan senantiasa berdoa kepada Allah. Maka ungkapan itu dikatakan kan petani itu lebih dekat dengan Allah ketimbang pedagang. Petani itu ketika mau menanam padinya, contohnya padi, dia akan berdoa, ya Allah mudah-mudahan jangan hujan. Ketika mau panen juga sama. Ketika bisnismen enggak, dia hitung akan untung rugi. Jarang dia akan ingat ke Allah ketika aku mau ambil keuntungan ini, jarang. Nah ungkapan-ungkapan ini kan dikatakan ungkapan ini adalah yang keluar siapa? Oh ini dari Asy'ariyah nih. Oh ini dari ini. Apakah kemudian dihukumi kemudian sebagai NU misalnya? Enggak, itu kadang-kadang ikhwan pertama sudut pandang mereka itu yang terus menjas kita itu adalah pertama ya kita maklumi karena keterbatasan ilmu. Maka dikatakan dalam kata Dr. Karim Zaidan, dikatakan dalam usul dakwah ya kan, antum juga ada belajar mungkin kan, dikatakan manzilah kita adalah manzilah tobib, sementara mereka adalah manzilah yang musabil mardo atau marid. Tobib itu ketika pasiennya tidak mau minum obat, bahkan membuang obatnya, maka dikatakan kita yang harus bersabar untuk mengedukasi dia supaya mau minum obat, supaya mau diobatin, ya kan? Sama juga orang yang kemudian kita katakan dia yang belum paham, maka dia akan ngomong macam-macam. Bagi kita yang paham, kita yang harus menjelaskan. Tapi memang kalau khilaf masalah tentang usul, kemudian kita yang menukil pendapat-pendapat seperti itu, untuk dihindari saja kalau kita tidak mau terlalu ribut dengan para ikhwan-ikhwan. Itu mungkin dari Ana. Insyaallah. Mungkin satu soal lagi, Sat. Ya, Sat ya. Betul. Nah, untuk para asatidzah yang punya soal, satu soal lagi insya Allah
yang mau ditanyakan ke Ustadz kita? Tafadhalu. Atau mungkin Ustadz Putra ada tambahan lagi, Ustadz? Pertanyaan yang lain. Yakfi insyaallah Pak. Bukan Ya sih. pertanyaan, tapi pernyataan, mungkin ada ide-ide dan sebagainya. Silakan ikhwan, Ustaz sekalian. Baik, untuk para asatidzah, yuk yang mungkin punya pernyataan atau punya tips-tips pengalaman yang mungkin mau dibagikan di sini silahkan gitu Ustaz ya. Iya, Ustaz Taufik ada tuh kayaknya di situ. Iya Ustaz, beliau ada sama kita Ustaz. Masya Allah. Ustaz Taufik, fadhol. Syekh Kabir, Ustaz Malim mungkin. Ustaz Imam Maulid juga ada nih kayaknya. Udah lama nggak jumpa Ustaz Imam nih. Afwan Ustaz Miswal, itu pesan dari SMS kayaknya ada itu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Mm-mm. Melalui ketikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan bimbingannya terkait pegawai kita di sebuah lembaga tapi tidak siap dengan aturan yang berlaku gitu Ustaz. Apa nasihat dan bimbingannya Ustaz? Gimana? Ulang tadi? Mohon nasihat dan bimbingannya terkait pegawai ya pegawai kita di sebuah lembaga tapi dia tidak siap dengan aturan yang berlaku gitu Ustaz. Pertama, dalam ilmu manajemen itu ada istilah namanya gajah putih dalam ilmu manajemen. Gajah putih di ruang tamu namanya. Dalam manajemen itu, gajah putih di ruang tamu itu adalah menjadi penghambat dalam berjalannya mekanisme peraturan dan manajemen. Ada sebagian orang kita seniorkan, kita dia anggap, tapi dia mempersulit. Dan itu bagaimana caranya? Maka caranya adalah harus membuat dia ikut dalam peraturan itu. Karena dia akan berbahaya, karena dia akan menularkan. Maka dikatakan dalam ilmu manajemen dikatakan gajah putih itu bagaimana? Gajah putih itu harus dikeluarkan dari ruang tamunya. Ya kan? Kenapa? Karena dia menjadi penghambat. Besar badannya di ruang tamu kemudian menghambat orang lewat. Kadang-kadang ada yang sebagai itu mengatakan, oh aku senior, ya kan? Kemudian peraturan nggak dijalankan, biasa saja, dan itu yang menjadi problem. Dan bagaimana caranya? Pertama harus dinasihati dia agar kemudian ikut peraturan. Maka dilihat uzurnya apa, sebabnya. Kemudian dilihat pada ikut sebabnya, apakah sebab itu rasional dan ditolerir atau tidak. Kalau enggak, justru merusak kepada yang lain, maka dikatakan mau enggak mau secara profesional dikatakan maka harus diputus dia. Contoh misalnya, ada orang yang berlima, dia kecepatan larinya 100. Ada orang yang keenam, kecepatan larinya 40 ya. Ini bukan manajemen, bukan tidak mengikuti peraturan, bahkan lambat dalam mengejar target. Ada 5 mengejar targetnya 100 dan ini cuma 40. Maka dikatakan ini 5 orang kalau disuruh nunggu yang satu maka kerugian akan kita alami 5. Ya kan? Kenapa? Karena dia terlalu lama. Dia menjadi penghambat dia. Kalau kita tunggu maka kita akan menghancurkan kemampuan yang 5 karena dia menunggu. Kita akan rugi berapa kalau dia berhenti, mereka menunggu yang larinya 40 ini sampai lagi kemudian lari lagi yang 5 jauh lagi menunggu lagi karena 1. Berarti penyakitnya mana? Penyakitnya yang 1. Apakah dia dipacu agar bisa menjadi 100? Atau kalau nggak bisa dikatakan mohon maaf, nggak ada. Itu yang tuntutan dalam bekerja begitu dia. Jadi ketika yang 40 nggak bisa juga, udah kita tahsin, sudah kita edukasi, kita nasihati, ketika dia nggak mau ikut peraturan dan sebagainya, sampai memang batas yang tidak bisa, maka jangan antum korbankan yang 5 yang efektif gara-gara 1 orang ini. Maka secara manajemen dikatakan mana yang harus kita mengalah, yang 5 atau yang 1? Makanya kita katakan yang 1 pasti. Itu dia Allah dalam.
Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, jawabannya Waalaikumsalam. gamblang, Ustaz ya. Ya, Gajah putih di ruang tamu, Masya Allah. Nah, mungkin, Ustaz, ini kan pertanyaan terakhir, Ustaz ya. ya. Alhamdulillah, untuk para asatidzah yang lainnya, mungkin di akhir session ini kita buka videonya ya, supaya nampak wajah-wajah antum yang tampan dan soleh, Masya Allah. Eh, Nah, gimana, Ustaz? Mungkin ada tambahan lagi, Ustaz, dari Ustaz. Mungkin kesimpulan Cukup lah atau ya. tips. Gimana, Ustaz? Cukup. Mungkin dari satu topik kali nggak? Saya, Itu Sob Adil tuh mungkin Sob Adil. Ustaz Fadil, mungkin ada tambahan, Ustaz. Ustaz Topik, Ustaz, tafadhol, Ustaz. Mungkin ada tambahan atau yang lain-lain, Ustaz. Mulahazat, Ustaz. Mungkin kita minta waktunya sebentar ya, Ustaz ya, untuk ngambil dokumentasi. Ya, untuk Ustaz-Ustaz yang belum buka videonya, belum buka kameranya, silakan Ustaz dibuka sejenak. Ustaz Fadil, tafadhol, Ustaz. Ustaz, kita ambil ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, Ustaz. Ya, Masya Allah, Ustaz. Untuk atas materi dan apanya, Ustaz, pelatihannya hari ini, kami ucapkan jazakumullah khair, Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk para dai-dai kita, dan para dai kita makin mudah menyelesaikan problematika dakwah di lapangan, Ustaz. Ya, dan semoga Allah berkahi waktu antum, Allah jaga antum dimanapun antum berada, Ustaz. Amin, Dan amin. mungkin kami persilahkan, Ustaz, untuk untuk izin duluan. Tayyib, tayyib. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk dai-dai yang lain, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan nih, khusus untuk kita nih, para dai di kantor nih. Ayo, ada nggak?